Saat itu Mujahidin dengan kekuatan yang sangat tangguh memerdekakan Masjid Al-Aqsa dan menghabisi semua orang Yahudi. Paham? Rahasia terbuka di sini ya. Oke, kalau itu diumumkan khilafah Islamnya. Saat diumumkan, negeri yang betul-betul kokoh adalah Palestina dan sekitarnya. Saat itu dunia kacau di mana-mana. Maka seluruh mujahidin dan orang terbaik bersatu di Syam semuanya, termasuk antum nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya di akhir zaman adalah orang yang setiap kali ada waktu kebaikan, dia ada dalam kebaikan itu. Itu yang saya maksud. Setiap kali ada panggilan untuk membela Islam, dia termasuk di antara orang yang menurut Allah tercatat. Walaupun dia hanya dengan dana atau dengan pikiran, dia dengan waktunya, dia sumbangkan pemikiran dan sebagainya, berangkat, jalan kamu segala macamnya. Saya hanya bisa bantu dengan dana dan pikiran, saya hanya bisa bantu dengan tanda tangan, dengan restu dan sebagainya. Ya, atau kalau perlu dia langsung dengan hartanya dan dengan fisiknya, dia ikut terjun ke lapangan untuk menyuarakan Islam. Dia ada di tengah kebaikan. Setiap kali kebaikan itu terbuka peluangnya. Ini Musas termasuk di antara yang peluang kebaikannya di acara-acara begini, membuat acara, menyelenggarakan suksesnya acara, lalu mereka menjalankan acara, ikut menyimak acara, mereka dalam kebaikan ini ada di sini. Sebaiknya Musas juga di waktu tahajud ada di depan Allah, sewaktu duha juga ada di depan Allah, waktu Senin Kamis ada di depan Allah. Ketika menjadi istri, dia menurut Allah termasuk wanita yang dipuji-puji Allah di langit sana. Dia istri yang solehah, yang sangat memuliakan rumah tangga dan suaminya. Ada kalian para Musas harusnya. Jadi Musas wanita muslimah sadar akhir zaman, ya. Sadarilah posisi kita sekarang. Bila seandainya kita berharap, Bu ya, kalau seandainya kami bersemangat tapi suami nggak semangat, kami betul-betul menjadi wanita soleha tapi suami tidak, nanti waktu ke Palestina gimana Bu ya? Nggak mungkin kami tanpa muhram. Allah punya cara, Allah punya agenda khusus buat orang yang menurut Allah istimewa. Allah punya cara sehingga wanita ini punya muhramnya. Bisa jadi mendadak Allah jadikan suaminya hijrah total, tobat secara maksimal. Bisa jadi seperti itu. Atau secepatnya Allah pisahkan wanita ini dari suaminya tak baik, lalu Allah datangkan suami yang lebih baik, dan dengan suami itu Allah berangkatkan dia. Allah punya cara. Ibu-ibu juga begitu, yang sekarang suaminya entah di mana limbahnya, ya, kita di masjid, dia di diskotik, bisa jadi. Allah alam ya. Bisa jadi Allah kayak tadi, Allah jadikan dia tobat nasuha, tahu dengan cara-cara yang ajaib lainnya, sehingga Bapak Ibu akhirnya dipantaskan oleh Allah berangkat ke sana. Intinya sekarang persiapkan diri menjadi orang yang menurut Allah layak dan pantas. Jangan hitung-hitungan duit. Kami nggak ada duit, kayaknya nggak bisa ke Palestina. Bukan itu yang memberangkatkan kita menjadi warga negara orang-orang beriman di akhir zaman, yaitu bumi Syam. Kalau di Syam itu terserah, mau di Yordania kita nanti, mau di Lebanon, mau di Suriah, semuanya adalah tempat yang sebenarnya paling nyaman, paling indah, dan paling aman, ya, paling makmur ketika seluruh dunia sedang merintih dan berdarah-darah. Demikian mungkin tausiah kita. Kita ada waktu untuk diskusi tanya jawab. Paling lama waktu kita hanya sampai jam 11. Paling lama ya. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan diajukan tanya jawabnya. Jika tidak ada, kita berdoa bersama. Masya Allah. Jazakallah khairan jazaa. Ini luar biasa pengalaman dari Buya yang sudah mengunjungi negeri Syam, ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita telenovela, tapi kita memang sudah mendengarkan langsung dari beliau yang sudah hadir dan merasakan seperti apa negeri Syam, dan bahkan dibandingkan negeri Arab itu lebih jauh sekali yang biaya. Baik, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesi tanya jawab kita buka. Sebelumnya panitia, apakah ada pertanyaan dari kertas? Kalau ada silahkan dibawa ke depan. Silahkan nanti dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dicatat di kertas untuk dibawa ke depan. Kita akan bacakan satu persatu, insya Allah akan dijawab oleh Buya. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, silahkan angkat tangannya. Nanti akan saya berikan, saya akan tunjuk, saya akan berikan izin untuk bertanya. Dan
Dan mohon sampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas, dan tidak berputar-putar atau tidak bertele-tele. Silakan. Ya. Mohon bantu panitia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana mengenai hadis bahwa Madinah dan Mekah tidak akan tersentuh Dajjal? Sedangkan tadi Ustaz menyampaikan bahwa akan terjadi porak-porangan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada 4 masjid di muka bumi yang Dajjal Allah haramkan bisa memasukinya. Dan ada 2 negeri yang Allah haramkan Dajjal bisa memasukinya. 4 masjid itu adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid di Wadi Muqaddas Tua, yaitu yang ada di perbatasan antara Mesir dengan Palestina, ya. Nah, sekarang menjadi milik Palestina, menjadi milik Mesir. Jadi begini, di Tursina, itu masjid di Tursina termasuk masjid yang Dajjal tidak Allah izinkan bisa masuk. Itu ya. Dan ada 2 negeri yang Dajjal Allah haramkan bisa masuk. Negeri itu hanya Mekah dan Madinah. Berarti Palestina Dajjal bisa masuk? Bisa. Dajjal bisa masuk ke Palestina. Dajjal bisa masuk ke Suriah, Lebanon, Yordania. Baik. Lalu apa hubungannya dengan yang kita ceramahkan tadi? Penjelasan kami begini. Bahwa saat kekacauan dan fitnah di muka bumi, kalau menurut hadis Nabi yang tadi kita bacakan, yang betul-betul digaransi pasti aman, pasti dijaga dan dilindungi hanyalah Syam. Adalah Syam. Sementara kata Nabi, Madinah saja nanti kacau, berdarah-darah, ribut, penuh fitnah. Itu Madinah. Maka pasti lebih kacau lagi. Ya, artinya seluruh negeri selain Syam akan kacau. Berarti negeri yang patut untuk kita jadikan tempat hijrah yang direkomendasikan Nabi di akhir zaman hanyalah Syam. Paham ya? Nabi tidak merekomendasikan Mekah Madinah untuk tempat hijrah. Kalau Mekah Madinah itu untuk selamat dari Dajjal. Sementara urutan kajian kita itu adalah 1 Dukhon. Masih ingat nggak ini? Yang kedua apa? Yang kedua Dajjal. Okay. Yang ketiga apa? Isa alaihissalam. Yang keempat baru Ya'juj dan Ma'juj. Oke. Sementara Dukhon ini baru terjadi karena hantaman meteor dari angkasa. Demikian dalam Al-Quran dalam hadis, hantaman meteor menimbulkan Dukhon. Meteor ini kapan terjadi? Ketika penguasa Mekah Madinah sudah menghalalkan musik, mendatangkan wanita-wanita penyanyi dan meminum minuman khamar, dan itu sudah mereka lakukan sekarang. Berarti harusnya tak lama lagi meteor menabrak bumi, terjadi Dukhon, baru Dajjal. Kan ini ceritanya ya, baru Dajjal. Nah, hari-hari fitnah yang dimaksud di sini, hari-hari fitnah di mana saat itu banyak manusia yang mati karena peperangan, karena bencana, karena kelaparan dan sebagainya. Di sini seharusnya kita sudah ada di negeri yang dijamin aman, dan negeri itu sudah dipastikan bahkan direkomendasikan oleh Allah SWT untuk di tempat hijrah. Seharusnya di sini kita sudah hijrah. Paham? Seharusnya di sini kita sudah hijrah. Kalau seandainya Dajjal keluar dan kita masih di Palestina, toh ada kawasan Baitul Maqdis yang bisa kita masuki, dan Dajjal tak bisa masuk di situ. Ketika Dajjal keluar, masuk Baitul Maqdis. Kawasan Baitul Maqdis itu lapangnya, lebarnya 14 hektar, ya, 14 hektar. Masuk kita ke dalam sebagai penduduk Syam cukup, insyaallah memadai. Jadi masukkan ke sana. Belum lagi di Baitul Maqdis itu ada
ruang-ruangan bawah tanah yang berlantai-lantai. Jadi kita bisa masuk ke dalam. Artinya kalau kita masuk ke negeri Syam, ketika Dajjalnya keluar, maka kita bisa merapat ke kawasan Baitul Maqdis yang di dalamnya juga ada ruang-ruangan yang sangat luas dan bisa kita tempati. Gitu ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, Masya Allah. Jadi tidak berseberangan dan tidak bertentangan ya, tetap sejalan hadis yang disampaikan tadi. Baik, ini gimana Pak Ridya? Ada pertanyaan dari kertas? Kalau ada silakan segera dibawa ke depan biar segera dibacakan. Sambil menunggu ada lagi kira-kira yang ingin bertanya langsung, tafadhol, saya berikan lagi kesempatan. Dari Ikhwan mungkin ada? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya tadi dari Ustaz terkait tentang Palestina. Adalah tempat yang dimana tadi sudah dikuasai oleh Israel, maksudnya orang Yahudi. Di situ kan sudah dibangun infrastruktur segala macam kan. Dari kajian-kajian sebelumnya saya mendengar bahwa tadi juga dikatakan kita akan pindah ke sana ketika zamannya Imam Mahdi. Nah, jadi kan di zaman Imam Mahdi ini katanya di situ sudah teknologi sudah tidak ada. Nah, apakah pas kita pindah itu ya semua yang dibangun Israel itu masih ada atau tidak? Bagus, saudara, pertanyaan yang bagus dan saya yakin pasti akan ada yang bertanya. Jadi khilafah Islamiyah nanti diumumkan di Baitul Maqdis sebelum Imam Mahdi muncul. Sebelum Imam Mahdi muncul. Kalau nggak salah di pengajian kita terakhir di sini ada saya uraikan tentang rahasia penaklukan Afghanistan sekarang oleh Emirat Islamiyah Taliban. Bukankah salah satu janji dan sumpah mereka ketika Daulah Islamiyah, Emirat Islamiyah yang berkuasa di Taliban nanti mulai kondusif, mereka menyiapkan pasukan khusus untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nggak pakai nunggu Imam Mahdi, nggak pakai nunggu Imam Mahdi. Jadi satu-satunya peluang yang akan mampu membebaskan Masjidil Aqsa itu nanti adalah saat mujahidin terbaik, terkuat dan tak terkalahkan dari negeri Khurasan atau Afghanistan ini bergabung dengan mujahidin yang ada di Palestina dan juga merapat mujahidin yang ada di Kaukasus, Chechnya dan mujahidin yang ada di Suriah, nanti persatu semuanya dan pergi membebaskan Masjidil Aqsa. Karena cita-cita terbesar umat mujahid hari ini adalah membebaskan Masjidil Aqsa supaya dikumandangkan khilafah Islamiyah kembali. Awas ya. Sementara keributan yang akan terjadi antara blok timur dengan blok barat kayaknya sudah tidak bisa lagi diamankan dan diakurkan. Rusia, Cina dan Iran dan negeri berkuasa lainnya di sebelah timur sudah semakin merapat secara diplomatik, secara militer, secara ekonomi dan semuanya semakin merapat. Sementara hegemoni barat yaitu Amerika dan Eropa makin lama makin kabur, makin melemah. Sementara mereka melihat bila mereka tidak membela diri, Timur akan berkuasa dan kekuasaan superpower dunia akan dimiliki kembali oleh Timur dan ini akan dibiarkan oleh Barat. Pada akhirnya hadis Sahih Bukhari Muslim terjadi. Blok Timur dan blok Barat bergabung dan perang dan kamu akan membebaskan Masjidil Aqsa. Saat mereka gaduh, mana ada kepedulian yang begitu besar tercurahkan lagi kepada Israel. Sementara suntikan dana militer terbaik selama ini dari Amerika dan Eropa. Paham ya? Saat mereka gaduh dengan blok timur, yaitu Rusia, Cina dan sebagainya, maka perhatian terbesar mereka tercurah kepada blok timur. Maka Israel tidak akan banyak diperhatikan lagi. Saat itu mujahidin dengan kekuatan yang sangat tangguh memerdekakan Masjidil Aqsa dan menghabisi semua orang Yahudi. Paham? Rahasia terbuka di sini ya. Oke, kalau begitu diumumkan khilafah Islamiyah. Saat diumumkan, negeri yang betul-betul kokoh adalah Palestina dan sekitarnya. Saat itu dunia kacau di mana-mana. Maka seluruh mujahidin dan orang terbaik bersatu di Syam semuanya, termasuk antum nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Faham ya sampai di sini? Oke, baik. Mudah-mudahan ini terekam dengan baik dan yang menyimak juga paham. Begitu jalurnya, begitu kronologisnya di masa depan. Insya Allah. Amin. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain.
Baik, Masya Allah. Lanjut ya, silakan, kita masih punya sedikit waktu, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya silakan dari Akhwat atau Ikhwan, ada lagi yang ingin menambahkan? Satu Ikhwan, satu Akhwat. Satu Ikhwan, satu Akhwat. Iya, silakan Ibu, tolong panggilin. Silakan Bunda diajukan pertanyaannya. Yang Ikhwan, satu orang saja lagi habis ini. Ya, siapkan pertanyaannya. Siapa yang akan bertanya? Oh, sudah ditulis Bu ya. Ya, bagus. Sudah dalam bentuk tulisan ya. Tolong dibacakan. Ya. Silakan. Apakah Rusia atau Ukraina itu yang dimaksud dalam surat Ar-Rum atau Bani Rum? Insyaallah ya. Saya sudah jawab sebenarnya, dan kajian itu cukup panjang lebar. Ini termasuk kajian yang hampir saja dilarang di YouTube ya. Kenapa? Saya bongkar habis-habisan siapa Rusia, siapa Ukraina dan seterusnya. Saya bongkar habis-habisan. Hampir 2 jam ya. Kalau nggak salah sejam 45 menit saya ngaji di Jakarta, dan itu saya wajibkan untuk dimasukkan ke YouTube secara lengkap. Nggak boleh nggak boleh dipotong supaya lengkap infonya. Jadi secara garis keras, secara garis besarnya bukan itu yang dimaksud. Rusia bukan termasuk dalam kajian Rum yang dibahas Nabi di akhir zaman. Rum tetaplah Eropa dan Amerika. Gitu ya, itu garis besarnya begitu. Ya. Ya, oke. Baik. Yang Ikhwan sudah ada yang menyiapkan pertanyaan ya, terakhir sebelum kita mintakan Buya untuk memimpin kita berdoa. Ya. Ada yang Ikhwan? Gak ada, Masya Allah, sepertinya sudah paham semua ya Ikhwan, dan sudah sabar mau pindah ke Syam ya Ibu ya. Yang Akhwat mungkinlah ada satu lagi, silakan. Ya, ada? Boleh, kalau memang Ikhwan tak ada yang mau bertanya, kita lemparkan pada Akhwat. Iya. Jika tidak, ya kita sudahi sampai. Iya. Gak ada? Oke. Ya, sepertinya sudah cukup jelas dan lengkap Buya menjelaskan tadi. Ada ya? Oke, baik, insyaallah. Ya. Oh, sudah ditulis, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir-zikir apa yang harus dibaca di akhir zaman? Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaan kepada ibu kita. Tadi kemarin itu pernah saya promosikan, dan silahkan cari lagi ya. Ada judul buku namanya Zikir Akhir Zaman. Ada judul buku namanya Zikir Akhir Zaman. Buka di buku itu jelas sekali menghadapi dukhon, ini zikirnya. Menghadapi dajjal, ini zikirnya. Menghadapi bencana peperangan, bencana ini zikirnya. Jadi itu lengkap. Tolong nanti dibuka kembali kalau sudah ada bukunya. Kalau tak ada, dibuka saja kepada Mbah Google juga lengkap itu. Tanya si Mbah, insyaallah dia memberikan kepada kita info yang cukup. Ya, di toko buku harusnya ada. Mudah-mudahan di bawah ada ya. Kalau seandainya ada, di bawah beli. Ya, saya nggak tahu apakah panitia atau toko di masjid kita ini ada. Coba saja ditanya. Demikian mungkin. Kalau ditanya satu-satu tentang masalah zikirnya banyak, dan alhamdulillah sudah ada bukunya. Kalau buku itu saja didapatkan, kopi kalau seandainya ada yang punya, di kopi dari mereka ada yang punya. Mudah-mudahan saya ada niat, mudah-mudahan bisa terwujud. Nanti saya ingin meringkas ya, jadi buku saku zikir-zikir akhir zaman. Dan saya beri komentar sedikit sehingga Bapak Ibu mudah membawanya kemana-mana, membacanya di mana-mana, dan berdoa dengannya kapan saja. Amin. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Rabb kami, wahai Rabbul Alamin, di hadapan-Mu kami memberikan pengakuan Engkau yang Maha tahu siapa adanya kami, Engkau yang Maha tahu apa kualitas kami saat ini di mata-Mu. Ya Allah, kami merasa sadar bahwa kami bukanlah hamba-Mu yang terbaik, dan kami mengakui kami tak layak menjadi penduduk negeri Syam di akhir zaman. Melihat dan merenung, mengakui fakta tentang betapa rapuh dan lemahnya iman kami selama ini, ya Allah. Kami begitu mudah berubah-ubah, kami begitu mudah terbawa lingkungan, kami begitu mudah menyerah. Ya Allah, kami mengakui di hadapan-Mu siapakah kami ini sesungguhnya. Amal kami yang belum begitu dapat dibanggakan. Seringkali di waktu tahajud kami tidak Engkau temukan, ya Allah. Tidak terkira waktu-waktu Tuhan berlalu hari demi hari, sementara Engkau tidak menemukan kami di atas sajadah sujud kepada-Mu, ya Allah. Kami akui sangat sering di waktu Senin dan Kamis nama kami tidak tercatat di sisi-Mu, ya Allah. Kami sadar dan kami mengakui sangat sering sholat 5 waktu kami sering tertunda-tunda, jarang berjamaah. Ya Allah, kami akui sesungguhnya sholat sunat rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah kami sering bolos, banyak kosong, bahkan yang sangat memalukan. Habis assalamualaikum sholat, kami tidak berzikir dan tidak mengangkat tangan. Kami langsung membuka handphone mencari berita, menanggapi surat-surat orang, sementara kami tinggalkan Engkau yang masih menatap kami, ya Allah. Ya Rabb, kami sadar kantong kami masih sempit dan kecil untuk dikeluarkan demi kepentingan agama-Mu, ya Allah. Kami masih banyak perhitungan, kami masih banyak perhitungan untuk agama-Mu, ya Allah. Maka kami merasa siapalah kami, apalah kami. Lisan ini jarang memberi nasihat, menegakkan dakwah, memberi tausiah, ya Allah. Lisan ini juga jarang berzikir, membaca Al-Quran, bahkan ayat-ayat yang biasa kami lancar membacanya sekarang sudah banyak yang kabur. Surat-surat yang biasa lancar kami baca dalam hafalan sekarang banyak yang hilang. Kami sadar siapa kami, ya Allah. Keberadaan bersama-Mu sekarang hanya digantikan oleh handphone, ya Allah. Keberadaan kami yang selama ini banyak di depan-Mu sekarang lebih banyak di depan handphone, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, kami sementara hari huru-hara dan fitnah, hari kemunculan Dajjal yang terlaknat semakin dekat. Namun kondisi kami begini saat ini, ya Allah. Kami berdoa kepada-Mu, kami memohon kepada kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Ya Rabbana, tambahkan kembali kekuatan iman di hati kami, ya Allah. Berikan kembali kepada kami kesadaran agar kami tidak keluar dari jalur jalan-Mu yang Kau ridhoi, ya Allah. Kembalikan kami memiliki hati yang kuat, mempertahankan syariat-Mu, ya Allah. Jadikan kami simbol-simbol adab dan akhlak yang mulia di mata-Mu, ya Allah. Jadikan kami teladan dan contoh bagi publik, ya Allah. Ya Rabbana, dari kebaikan yang sudah biasa kami kerjakan, walaupun itu belum unggulan, tetapi jadikan kami kembali kepada kebaikan itu, ya Allah. Dan kami tidak melepaskan diri dari kebaikan itu selama-lamanya. Apapun bentuk kebaikan yang sudah biasa kami kerjakan, sekarang mulai kami tinggalkan. Izinkan kami dan tolong kami agar kami mampu istiqomah di atasnya, ya Allah. Ya Rabb, izinkan kami
mampu menetapkan diri, menjaga, menutupi aurat-aurat kami ya Allah, menutupi aurat saudara kami ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami hamba yang tidak penuh dengan keraguan-raguan. Jadikan kami hamba-hambamu yang tegar, tabah, istiqamah di atas cibiran ya Allah. Kami tak peduli dengan semuanya. Jadikan kami hamba-hambamu yang tegar, tabah, sabar ya Rabbana di tengah kejahiliahan yang tidak karu-karuan ya Rabb. Ini pekan baru ya Allah. Terlalu banyak lingkungan yang gersang dari suasana agama dan kami ada di dalamnya. Jangan Engkau biarkan kami kering di dalamnya dan hanyut ya Allah. Ya Allah, ini pekan baru ya Allah. Terlalu banyak dosa, maksiat, terlalu banyak dipertontonkan kepada kami ya Allah. Kemaksiatan, pelanggaran norma-norma dan adab yang mulia terlalu banyak. Jangan biarkan kami bias dan terwarnai oleh keadaan ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang istiqomah. Ya Rabbana, kabulkan doa kami. Tidak banyak saat ini yang kami mohon, hanya kami minta kepadamu, putihkan dosa-dosa kami dan kuatkan iman kami, istiqomahkan kami di atas kebaikan ya Allah, kebaikan yang Kau ridhoi, dan jadikanlah kami lelaki terbaik, wanita terbaik di hadapan pasangan kami ya Allah, sehingga Engkau tersenyum kepada kami, sehingga Engkau berikan ridho-Mu kepada kami, sehingga kami Engkau pantaskan menjadi tetamu undangan dari hamba terbaik di akhir zaman, buat bertempat tinggal di negeri teraman dan yang paling beriman di akhir zaman. Biladus Syam, Biladus Syam, Biladus Syam. Allahumma amin. Ya Allah, kokohkan hati kami di atas dakwah ya Allah. Kokohkan hati kami di atas dakwah ya Allah. Kokohkan hati kami di atas dakwah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam iman, istiqomahkan kami dalam ketaatan, istiqomahkan kami dalam menetapi kesabaran, istiqomahkan kami ya Allah untuk menegakkan syariat-Mu dan membela agama-Mu ya Allah. Jadikan kami manusia berguna untuk agama, untuk dunia dan akhirat, bukan hanya berguna untuk dunia semata-mata ya Allah. Allahumma Rabbana, berikan kami pasangan yang soleh solehah, anak keturunan yang soleh solehah, berikan kami keluarga yang soleh solehah, berikanlah kami rezeki yang suci, rezeki yang bersih, rezeki yang luas dan lapang, rezeki yang mubarakah ya Allah. Allahumma Rabbana amin. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana ya Mujibas Sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, Pak. Sebentar.